Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut kembali pembacaan buku Tadabbur Bacaan Sholat. Kali ini memasuki ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Allah subhanahu wa ta'ala pemilik nama-nama yang sempurna. Semua makhluknya senantiasa membutuhkan pertolongannya. Tiada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan dan ma'unahnya. Basmalah 114 kali disebut dalam Al-Quran, berulang-ulang disebut pada awal setiap surat kecuali surat Al-Bara'ah. Pengulangan itu mengingatkan kepada siapapun yang hendak membaca kalamnya agar senantiasa memulai dengan menyebut nama Allah, sebab seorang hamba tiada kuasa membaca kalamnya kecuali dengan pertolongannya. Seorang hamba tiada berdaya berdiri di hadapannya dalam sholat kecuali dengan bantuannya. Maka samudra surat Al-Fatihah pun diawali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Makna basmalah. Basmalah berarti bacaan Bismillahirrahmanirrahim, memiliki arti dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Artinya seorang hamba memulai pujian dan munajatnya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut nama Allah sebagai bentuk tabarruk dan isti'anah, memohon keberkahan dan pertolongan kepada Allah. Agar ibadahnya menjadi ibadah yang diberkahi dan ditolong oleh Allah, untuk menunaikan ibadahnya kepada Allah, kepada seseorang yang sedang sholat lalu membaca basmalah. Maknanya dengan menyebut nama Allah, aku mulai membaca bacaan Al-Quran. Basmalah juga merupakan bacaan warisan para nabi, diwariskan oleh Nabi Ibrahim, lalu menjadi kebiasaan nabi-nabi setelahnya. Dengan namanya semua jadi sempurna. Basmalah adalah bacaan yang ringan dengan selaksa keutamaan. Dengan menyebut nama Allah semua menjadi sempurna. Sebaliknya, ketiadaan nama Allah dalam setiap urusan yang penting, maka jadilah ia urusan yang cacat. Tiada sempurna seumpama anggota tubuh yang buntung. Menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala menjiwai seorang mukmin untuk memulai segala aktivitasnya dengan menyebut nama Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap hal penting yang tidak diawali dengan basmalah maka ia menjadi cacat. Hadis riwayat Ibnu Majah dan An-Nasa'i. Dengan basmalah sembelihan menjadi halal. Dengan basmalah wudu menjadi sempurna. Dengan basmalah makanan akan menjadi berlimpah berkah. Tanpanya setan akan ikut menikmati hidangan. Membaca basmalah akan melindungi rumah dari berbagai keburukan setan yang hendak singgah. Membaca basmalah ketika masuk kamar kecil, ketika akan berwudu, ketika mengawali bacaan Al-Quran, ketika akan menyembelih, ketika makan dan minum, ketika jima. Dengan bacaan basmalah pula setan akan beringsut dan mengecil hingga seperti lalat. Maka memulai bacaan Al-Fatihah dengan basmalah bagi seseorang yang sedang berdiri di hadapan Rabb-nya, menyadari bahwa ia membutuhkan ma'unah dan pertolongan Allah untuk bisa menunaikan kewajiban terbesar, ibadah paling agung bagi seorang hamba, yaitu sholat. Memohon bertawassul dan beristi'anah dengan nama paling agung, yaitu lafzul jalalah Allah, kemudian dengan nama Ar-Rahman dan Ar-Rahim, sehingga ibadahnya menjadi ibadah yang sempurna dan diberkahi. Demikianlah untuk Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan lanjut ke perkataan Alhamdulillahirabbil alamin.